Fuji merasa kebingungan. Di satu sisi, ia ingin mempercayai kata-kata Mayor Teddy yang telah dikenalnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. Namun, di sisi lain, keputusan yang diambil oleh Mayor Teddy kali ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di benak Fuji dan masyarakat sekitar. Mayor Teddy, yang biasanya dikenal dengan sikap tenangnya, tampak cemas dan sedikit tergesa-gesa saat mengumumkan kebijakan baru itu. Kebijakan tersebut terkait dengan perubahan besar dalam struktur pemerintahan kota, yang melibatkan perombakan beberapa jabatan penting dan penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Fuji, yang bekerja sebagai salah satu staf administrasi di kantor wali kota, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada pertemuan Dewan Kota, Mayor Teddy tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan dibalik kebijakan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa perubahan ini perlu dilakukan demi kepentingan bersama dan masa depan yang lebih baik bagi kota mereka. Kata-kata itu terdengar meyakinkan, tetapi tanpa penjelasan yang mendalam, Fuji dan banyak koleganya tetap merasa ragu. Setelah pertemuan, Fuji mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang kebijakan ini. Ia berdiskusi dengan beberapa rekan kerja, yang sebagian besar juga merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan. Ada desas-desus yang beredar bahwa keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh tekanan dari pihak luar atau kepentingan tertentu yang tidak transparan. Meskipun belum ada bukti konkret, ketidakpastian ini membuat Fuji semakin gelisah. Fuji memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mayor Teddy. Ia berharap mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan bisa meredakan kebingungannya. Ketika ia akhirnya bertemu dengan Mayor Teddy, ia menyampaikan kekhawatirannya dengan hati-hati. Mayor Teddy, yang biasanya ramah dan terbuka, kali ini tampak lebih tertutup. Ia hanya mengulang pernyataan umum yang telah disampaikannya sebelumnya, tanpa memberikan detail tambahan yang dapat menjawab pertanyaan Fuji. Dengan perasaan campur aduk, Fuji menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan kompleks di balik kebijakan ini. Ia merasa perlu mencari tahu lebih jauh dan mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang juga peduli dengan transparansi dan keadilan. Meskipun masih diliputi kebingungan, Fuji bertekad untuk tidak menyerah sampai ia menemukan kebenaran di balik keputusan Mayor Teddy. Pagi itu, langit cerah dan matahari bersinar terang, memancarkan kehangatan yang menyenangkan. Fuji baru saja selesai sarapan dan berencana untuk menghabiskan hari dengan bersantai di rumah sambil menonton serial favoritnya. Namun, ketenangan hari itu segera berubah menjadi kekhawatiran yang tak terduga. Sekitar pukul 10, telepon Fuji berdering. Ia melihat layar ponselnya, nama Hal terpampang di sana. Hal adalah sahabat lamanya, seseorang yang selalu bisa membuatnya tertawa dan merasa nyaman. Namun, kali ini ada nada cemas dalam suaranya yang membuat Fuji segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Fuji, aku butuh bantuanmu," kata Hal dengan suara gemetar. Aku mengalami kecelakaan kecil." Fuji segera merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. "Apa yang terjadi, Hal? Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, mencoba tetap tenang meski rasa cemas mulai merayap di benaknya. Hal menjelaskan bahwa dia tergelincir saat menuruni tangga di rumahnya dan sekarang kakinya terasa sangat sakit. Dia tidak yakin apakah itu hanya keseleo atau sesuatu yang lebih serius. Fuji bisa mendengar ketakutan dalam suara Hal dan itu membuatnya semakin khawatir. "Aku akan segera ke sana," kata Fuji tanpa ragu. Dia segera mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar rumah. Perjalanan ke rumah Hal terasa seperti seumur hidup bagi Fuji. Pikiran-pikiran mengerikan mulai berkecamuk di kepalanya. Bagaimana jika Hal terluka parah? Bagaimana jika dia tidak bisa berjalan lagi? Setiap kemungkinan terburuk melintas di pikirannya, membuat rasa cemas semakin mencekam. Setibanya di rumah Hal, Fuji langsung berlari masuk tanpa mengetuk pintu. Dia menemukan Hal duduk di lantai dengan wajah pucat, sambil memegang pergelangan kakinya yang terlihat bengkak. Fuji berlutut di sampingnya, memeriksa keadaan Hal dengan cermat. "Kita perlu membawamu ke rumah sakit," kata Fuji dengan tegas. "Aku tidak ingin mengambil risiko apapun." Hal mengangguk lemah, dan dengan hati-hati, Fuji membantunya berdiri. Mereka bergerak perlahan menuju mobil, dengan Fuji menopang tubuh Hal. Selama perjalanan ke rumah sakit, Fuji terus berusaha menenangkan Hal, meskipun hatinya sendiri dipenuhi kekhawatiran. Setelah melalui pemeriksaan di rumah sakit, dokter mengkonfirmasi bahwa Hal mengalami keseleo parah, tetapi tidak ada patah tulang.
Rasa lega melanda Fuji, meskipun ia tahu hal masih harus menjalani proses pemulihan yang cukup panjang.